VDD, AVDD ada 16 volt, kemudian VCC 1,8, VGL ada di sini, pojok sini saya ukur berapa ini, minus 5,9. Kita intip layarnya. Ini keluar tampilan ini teman-teman. Oke, kita kembali di teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini kita dengan sebuah televisi LG 50 in. TV ini rusak. Kerusakannya bagaimana? Kita coba dulu. Seperti ini kerusakannya, bergaris-garis, polos, putih, ada garis vertikal. Saya matikan lagi. Sudah bisa dipastikan kerusakan dari panelnya, tapi apakah bisa diperbaiki? Tentunya kita akan mencoba untuk memperbaiki. Apakah kita akan berhasil? Yang penting kita coba dulu. Karena itu simak terus video ini dari awal sampai akhir. Tipe dari TV ini adalah LG dengan tipe 50 UHI 7500 PSF. Kita buka covernya. Seperti inilah isi di dalamnya. Di sini ada mainboard, kemudian di sebelah sini power supply menjadi satu dengan inverter, kemudian ada speaker kiri dan kanan, kemudian ini modul untuk WiFi, kabel LVDS, dan T-connya tertutup rapat oleh plat. Speaker sudah saya singkirkan, modul WiFi, kemudian sensor remote, dan plat penutup untuk ini. Jalur PCB yang ada di bagian bawah panel sudah saya lepaskan. Tentunya kita akan melakukan pengecekan awal, yaitu cek kabel LVDS apakah koneksinya bagus. Kita lihat kabelnya sepertinya bagus ini. Kemudian yang sebelah kita lihat ini juga bagus. Kemudian kabel yang pada mainboard kita periksa sekalian. Kenapa kita periksa kabel ini? Karena sebetulnya untuk TV ini, model panel ini agak susah ini. Ini bersih. Ini juga bersih. Pada TV ini sebetulnya T-con itu berada pada mainboard. Jadi kabel LVDS ini hanya menyalurkan sinyal-sinyal data yang sudah jadi ke panel. Kabel LVDS kita pasangi kembali. Ya, sekarang kita coba ulang. Apakah bongkar pasang kabel LVDS tadi ada pengaruhnya? TV sudah on. Kita intip layarnya. Ya, layar masih tetap bergaris-garis. Oke, kita ke pengukuran tegangan saja. Saya ukur dari tegangan VDD dulu. VDD, AVDD ada 16 volt, kemudian VCC 1,8, muncul 1,7, kemudian VCC 1,2 hadir, V
VGL ada di sini pojok sini. Saya ukur berapa ini, minus 5,9. kemudian VGH 29 volt karena tegangan normal. Dan di sini ada 2 buah kabel LVDS. Saya akan lepaskan salah satu dulu untuk melihat gejala kerusakan ada di sebelah kiri atau kanan. Ini saya lepaskan dan TV akan saya hidupkan. Ya, TV-nya sudah on. Kita tengok layarnya. Layarnya polos. Sebelah kiri tentunya polos, tapi sebelah kanan ikut polos, hanya terpisahkan oleh garis di tengah ini. Ini saya pasang lagi dan gantian akan saya lepas yang sebelah kanan. Sekarang ini yang saya lepaskan dan TV akan saya hidupkan. Ya, TV-nya sudah on. Kita intip layarnya. Layarnya seperti ini, muncul garis-garis tapi pada separuh sebelah kiri. Selanjutnya saya akan menguji coba menutup ini jalur yang ada pada kabel LVDS sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang mana yang saya tutup itu adalah jalur yang ini terhubung dengan resistor berderet ini. Di sini ada sinyal CKV atau clock vertikal. Kemudian pada sebelah sini ini juga ada deretan resistor yang terhubung ke ini soket LVDS ini. Caranya bagaimana menentukan pin-pinnya? Kita gunakan multitester. Kita ukur dari resistor ke soket. Dari pengukuran jalur yang saya lakukan pada resistor sebelah kiri hadapan saya, itu terhubung pada soket LVDS yang sebelah sini, pinggir sebelah sini. Jadi di sini ini ke sana. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu berada di sini ke sini. Jadi ada 16 pin yang terhubung dengan resistor. Sementara untuk CKV itu ada CKV 1 sampai 8. Ini berurutan dari paling pinggir sampai 8 pin ke tengah. Sebelah sini juga sama, dari pinggir ke tengah. Jadi saya akan menutup untuk pin CKV pada kabel yang ini dulu. Saya akan menggunakan selotip. Saya gunakan ini selotip yang coklat saja. Tadi posisinya sebelah pinggir sini. Selotip ini saya potong untuk menutupi 8 pin. Jadi CKV 1 sampai 8. Saya tutup seperti ini. Ini 8 pin tertutup. Kemudian kita pasang. Yang ini juga kita pasang. Sekarang kita akan mencobanya. Kamera saya geser ke bawah. Kita coba hidupkan. Oke, TV sudah menyala. Kita intip layarnya. Layarnya tetap bergaris-garis itu dengan menutup pin CKV sebelah kiri. Oke, TV kita matikan dulu. Sekarang kita akan pindahkan selotip ke sebelah
kanan. Ini kita ambil. Ini posisinya seperti ini, berarti kita tempel di sebelah sini. Delapan pin sebelah sini saya tutup, kita pasang. Yang sebelah juga kita pasang. TV kita hidupkan lagi. Ya, TV-nya menyala. Kita intip layarnya, masih tetap saja bergaris-garis. Hasilnya layar tetap bergaris-garis. Sudah kita tutup sebelah kiri, kemudian kita pindah sebelah kanan, hasilnya sama. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menggeser selotip ini ke 8 pin berikutnya, yaitu pin 9 sampai pin 16. Jadi ini kita lepas dulu. Ini selotip kita ambil. Kemudian kita hitung pin yang ke 9 sampai 16. Bila tidak terlihat, gunakan kaca pembesar saja. Pin 9 sampai 16. Ya, ketemu. Kita tempel. Mana tadi selotip? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kurang bergeser sedikit. Ya, pin 9 sampai pin 16 ini sudah saya tutup. Sekarang kita akan coba, akan kita pasang. Ya, kita akan hidupkan. Kamera saya geser ke bawah dikit supaya bisa mengintip gambar dari bawah. Saya hidupkan. Ya, TV sudah mau on ini. Kita intip layarnya. Oh, ini keluar tampilan ini teman-teman. Ya, ada tampilan. Saya coba balik dulu TV-nya, kita lihat tampilannya apakah sempurna. Dan ternyata gambarnya sempurna. Kita lihat lebih dekat. Ini posisinya masih saya sandarkan terbalik hanya untuk melihat saja. Berarti dengan menutup jalur tadi, layar LCD ini masih bisa digunakan kembali. Dari kondisi TV ada tampilan seperti ini, saya akan mencoba melepas selotip yang tadi kita pasangkan. Selotip ini, TV saya matikan dulu. Ya, TV-nya sudah mati. Ini saya buka kembali, saya akan melepaskan selotip. Ya, ini selotip sudah saya lepas.
Sekarang tidak ada selotip lagi, tidak ada selotipnya. Sekarang saya pasang kembali. Apakah gejalanya kembali seperti semula? Oke, sudah saya pasang kembali. Sekarang kita coba apakah gambarnya kembali bergaris-garis. Saya hidupkan. Ya, TV sudah on. Kita intip gambarnya. Ya, gambarnya kembali bergaris itu. Terlihat kan gambarnya bergaris. Berarti memang benar permasalahan ada pada jalur sebelah kanan hadapan saya, lebih tepatnya pada jalur untuk yang di PCB itu tertulis STV LC berapa ini, STV kemudian LC1 dan LC2. Jadi untuk membuat panel ini bisa tampil gambar lagi, kita harus menutup kembali seperti yang tadi kita lakukan. Jika kita tidak ingin menutup jalur yang di sini tadi dengan selotip, kita ada cara lain, yaitu kita akan melepas resistor yang ada di sini. Di sini ada deretan resistor 1, 2, 3. Ini yang merupakan jalur STV dan LC berapa tadi, LC0 atau LC1. Sekarang kita akan mencoba mengembalikan layar supaya terlihat gambarnya, tapi tidak dengan menutup menggunakan selotip, tapi dengan melepaskan resistor ini. Saya akan lepaskan resistor dari yang dengan kode LC1 dan LC2. Oke, ini resistor dengan kode LC1, LC2. Mungkin saya kadang terbalik menyebutnya ya. LC1 dan LC2 ini sudah saya lepaskan. Sekarang kita akan mencobanya. Jadi ini kita lepas. Kemudian pada kabel LPDS ini sudah tidak ada selotipnya, selotip tidak ada. Ini kita pasang kembali dan TV akan kita coba apakah gambarnya tampil seperti tadi. Akan saya coba hidupkan dan kita intip gambarnya. Ya, TV sudah menyala. Oke, kita lihat apakah tampilan ada. Ya, ini ada tampilan ini. Tampilannya keluar. Gambarnya tetap jernih, bagus. Jadi ini perbaikan dengan membuang resistor. Kita balik saja, kita lihat gambarnya seperti apa dalam kondisi dari depan. Ya, seperti ini hasilnya. Ternyata hasilnya bagus sekali. Belum ada antena memang. Coba kita lihat dari dekat. Bagian pojok ini juga tidak berbingkai, gambarnya utuh sempurna, bagus sekali. Saya coba matikan. Saya hidupkan lagi. Ya, menyala, gambarnya bagus. Kita coba ke ini tadi, TV tadi, mana TV? Ini layarnya masih bagus, terlihat sempurna. Oke, ini tadi perbaikan TV LG 50 in dengan kerusakan layar blank bergaris-garis. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya. Oke.